Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari tahun 2020-2021. Saya Ibu Riza Mega Umami yang menjabat sebagai petugas koordinator tatib SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari tahun 2019-2020. Tata tertib dan kedisiplinan di sekolah sangatlah penting dalam membentuk siswa menjadi siswa yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Disiplin dan tata tertib akan membantu siswa merasa mempunyai teman yang baik, guru yang baik, kemudian di sekolah juga akan merasa nyaman, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dengan hasil dan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Kegunaan peraturan di sekolah bertujuan untuk mengatur berbagai permasalahan di sekolah. Salah satunya adalah kasus yang masih marak terjadi di dunia ini, yaitu tindakan bullying. SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari sangat tidak mentoleransi tindakan bullying yang terjadi di sekolah ini. Artinya, pasti akan mendapatkan sanksi kepada semua tindakan bullying yang terjadi di sini. Sebelum kita memahami apakah itu bullying dan bagaimana caranya menghadapi tindakan bullying, marilah kita melakukan slogan SMPI ya. Ayo ikuti. SMPI eksis, 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 yes. SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari punya 3 slogan. Jika disingkat akan menjadi SMPI eksis. Nah, jadi SMPI akan membantu siswa, mengarahkan siswa menjadi excellent, yaitu yang siswa yang berkualitas, kemudian siswa yang berjiwa Islamik, atau Islamik yang terakhir adalah bertalented atau bertalenta. Gitu ya. Marilah kita mempelajari tentang apakah itu bullying dengan slide sebagai berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka slide yang pertama. Di situ ada gambar stop bullying, artinya hentikan tindakan bullying. Nah, mungkin sudah biasa kita dengar apa itu kata-kata bullying. Nah, untuk yang belum paham, marilah kita pelajari, marilah kita mengerti tentang bullying itu. Oke. Apakah itu bullying? Bullying merupakan tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik atau secara psikis melalui pelecehan dan penyerangan. Biasanya kasus bullying ini kerap terjadi pada anak-anak sekolah. Oke, ini menurut Ryauskina DKK 2005. Ada namanya buku School Bullying, merupakan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa bullying dapat diartikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang-ulang untuk melukai individu, baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakkeseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Perilaku ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, namun memang paling sering terjadi pada anak-anak. Menurut data KPAI pada tahun 2018, kasus bullying dan kekerasan fisik masih menjadi kasus yang mendominasi pada bidang pendidikan. Kasus yang tercatat bukan hanya kasus siswa yang tercatat membuli siswa lain, tapi juga termasuk kasus siswa yang melakukan bullying terhadap guru di sekolah. Kasus yang tercatat mungkin hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak sekali pihak yang kurang mengerti atau bahkan tidak peduli. Makanya kalau kalian dibully atau mengetahui ada pembulian, maka marilah speak up, marilah bicara agar tindakan bullying ini sedini mungkin dapat diselesaikan. Faktor yang pertama adalah penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini merupakan faktor yang paling umum terjadinya bullying. Ketika seseorang memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak yang lain pada umumnya, maka
para buli dapat menjadikannya sebagai bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Contohnya, ada anak yang badannya besar, nah maka akan dibuli karena kelebihan berat badan. Ada juga yang pakai kacamata atau yang pakaiannya cupu atau tidak keren dengan antara teman-teman yang lain. Nah, maka para pembuli ini akan membuli mereka dengan apapun yang berkaitan dengan penampilan fisik. Untuk yang kedua, karena adanya perbedaan ras. Perbedaan ras juga sering kali menjadi penyebab anak itu dibuli. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras yang berbeda memasuki suatu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survei dari penelitian juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. Contohnya, ada anak dari daerah A, kemudian suaranya medok. Nah, maka akan ada faktor yang akan dibuli dari sisi pembuli itu tersendiri. Yang ketiga, ada orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang berbeda-beda dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing lagi dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbi, gay, atau transgender seringkali mendapat perilaku bully. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya. Oke. Selanjutnya ada karena faktor ini terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Penyebab atau faktor yang kelima adalah terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban dibully. Oke. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat pembuli berpikir dapat mendominasi mereka. Sekelompok pembuli juga berpotensi melakukan bully kepada kelompok yang dianggap lemah daripada kelompok mereka. Penyebab bullying dari sisi pelaku si pembuli ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu bully tidak selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan juga karena terdapat faktor penyebab juga dari yang berasal dari sisi pelaku. Berikut ini ada beberapa penyebab bully dari sisi pelaku. Yang pertama adalah karena memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua mungkin, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba atau alkohol dapat memicu hal tersebut. Bullying baik verbal maupun fisik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan individu tersebut memiliki kekuatan, sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat tertutup. Faktor yang kedua adalah pernah menjadi korban bully. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Untuk faktor yang ketiga ada rasa iri pada korban. Seperti anak yang pintar tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar sebagai kutu buku. Nah, itu sudah termasuk bully. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seorang juga mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya sendiri. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Ketika seorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hak yang benar. Yang kelima adalah mencari perhatian. Terkadang pelaku ini tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam pembinasan loh, karena sebenarnya yang dilakukan adalah untuk mencari perhatian saja. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikannya perhatian yang positif sebelum pelaku mencari perhatian dengan cara yang negatif. Oke, untuk selanjutnya ada yang nomor 6 yaitu kesulitan mengendalikan emosi. Biasanya anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi juga menjadi pelaku pembuli. Ketika mereka merasa marah ya, kemudian frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang bisa dilakukan kapan saja. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Oke, untuk nomor 7, berasal
dari keluarga yang disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bullying, namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarga. Mereka kemudian juga sering melihat orang tuanya bersifat agresif terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga dia terpicu juga. Nah, karena sering melihat kejadian itu terpicu untuk membuli seseorang. Oke, selanjutnya, karena merasa bahwa bully itu menguntungkan. Nah, ini nih, pelaku bully akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Hal ini bisa terjadi pada anak yang mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta paksa kepada temannya. Menarget ya. Contoh lain adalah ketika pelaku merasa popularitas dan perhatian dari setiap orang padanya naik berkat tindakannya tersebut. Jadi ada anak yang suka sekali diajak premane kelas. Nah, premannya kelas, premannya sekolah. Nah, itu dia akan bangga. Nah, itu salah satunya adalah karena merasa bahwa bully itu menguntungkan. Yang ke-9 ada kurangnya empati. Nah, ini ada yang bilang orang yang tidak berperasaan ya. Jadi ketika melihat korban yang dibully, pelakunya tidak merasa berempati pada apa yang dirasakan korban. Nah, mereka justru senang ketika melihat orang lain terasa kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku bully senang melakukan aksinya tersebut. Oke, sekarang ke jenis bullying ya. Di gambar itu ada gambar yang pertama ada bullying verbal, bullying fisik atau physical bullying, kemudian ada social bullying dan cyberbullying. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah bullying fisik atau physical bullying adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan juga jangka panjang tentunya. Perbuatan yang termasuk tindakan bullying itu seperti memukul, mendorong, menjambak, dan yang lain gitu ya. Jenis bullying yang kedua adalah bullying verbal. Verbal bullying adalah perilaku bullying yang dilakukan melalui verbal. Ini tidak berbahaya pada awalnya, tapi jika terus dilakukan, maka akan dapat mempengaruhi korban. Beberapa contohnya adalah memanggil nama yang bukan nama aslinya gitu ya, menghina, mengejek, kemudian ucapan homofobia atau rasis, ada juga pelecehan verbal. Jenis bullying yang ketiga adalah bullying sosial atau biasa disebut social bullying, adalah jenis yang seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korban. Contohnya adalah seperti menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar. Yang kedua, seperti contohnya melempar lelucon jahat. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang. Ya, gitu ya, nggak boleh ya. Itu bullying sosial. Oke. Yang keempat adalah memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina. Yang kelima adalah meniru dengan tujuan untuk menghina atau meremehkan. Nah, ini juga termasuk bullying sosial. Jenis bullying yang terakhir adalah cyberbullying atau cyberbullying ini adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya seperti Facebook, Instagram. Jadi penindasan yang dilakukan di dunia maya dan perilakunya seperti mengirim pesan tertulis, gambar, dan video yang menyakitkan atau menjelekkan, menghina. Yang kedua, mengucilkan seseorang secara online. Nah, contoh buat status tapi mengucilkan seseorang atau menyindir seseorang gitu ya. Kemudian menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya, medsos. Yang terakhir seperti meniru orang lain atau menggunakan akun orang lain tanpa izin. Nah, ini adalah perbuatan yang ada namanya pelanggaran IT. Dan ini kalau diurus hukumannya sangat berat gitu ya. Nah, yang kemudian adalah ciri-ciri pelaku bullying nih ya. Pelaku bullying ini tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Beberapa ciri-ciri pelaku bullying yang mungkin dapat terlihat adalah seperti berikut. Yang pertama, memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain, merasa jadi bos. Yang kedua, fokus pada diri sendiri, jadi tidak mempedulikan orang lain gitu ya. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Yang keempat, kurang berempati. Yang kelima, sering merasa tidak nyaman atau sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggertak atau mengganggu orang lain. Yang terakhir, kesulitan untuk memahami emosi seperti merasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Jadi inginnya memang ada yang hanya untuk mencari perhatian gitu ya. Meskipun demikian nih, pelakunya juga kemudian
kemungkinan memiliki karakter yang berbeda. Ada pelaku yang secara terang-terangan, tapi sebagian lagi mungkin memilih untuk bersikap ramah di depan namun menusuk di belakang. Kalau peribahasanya adalah musuh dalam selimut gitu. Bullying ini berdampak atau berefek samping kepada si orang yang dibully itu ya. Faktanya ada dampak jangka panjang maupun jangka pendek pada korbannya. Berikut ini adalah beberapa efek samping bullying yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama akan menimbulkan ketakutan, stres, depresi atau cemas. Kemudian timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri akibat bullying tadi. Yang ketiga, mengalami masalah di sekolah terus-menerus sehingga dia tidak nyaman di sekolah akibat bullying. Yang keempat, memiliki masalah suasana hati yang selalu gelisah, tidur tidak nyaman, nafsu makan berkurang, dan juga tingkat energi pun juga melemah gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi tindakan bullying tersebut? Entah kita ini sebagai orang yang dibully atau melihat pembulian gitu ya. Ini merupakan masalah serius yang perlu diatasi karena dapat memberikan dampak jangka panjang baik untuk korban dan juga pelaku. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, ingat ya, selalu speak up. Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Contoh, ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Kalau mungkin kalian kesulitan untuk bilang, bisa menggunakan surat. Mungkin bisa cerita ke Tatip, SMPI juga ada BK, bimbingan konseling, bisa cerita ke BK tersebut. Kemudian bisa juga cerita ke guru yang nyaman, bisa juga ke wali kelas. Nah, pokoknya jangan lupa speak up atau bicara. Yang kedua, abaikan penindas dan jauhi. Mengabaikan penindas itu dan menjauhinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapat reaksi seperti yang dia inginkan. Jadi merasa ada penindas, kemudian menindas seseorang, maka yang ditindas itu kesakitan atau merasa sedih, maka yang menindas itu akan semakin senang. Nah, itu harus dijauhi dan diabaikan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang keempat, bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Terakhir, bantu teman yang menjadi korban. Nah, ini penting ini. Jadi kalau lihat bully, jangan malah diam, tapi dibantu temannya. Contoh bisa menceritakan kepada guru kejadiannya, jangan ditutup-tutupi dan jangan takut. Jika menyaksikan pelaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada si korban atau menceritakan hal tersebut pada orang yang dipercaya atau dewasa gitu ya. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam melarang keras terhadap celaan dan makian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu ba'dal iman wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fisik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat di atas adalah ayat yang mengharamkan perbuatan mencela orang lain. Imam At-Tabiri rahimahullah dalam kitab Jam'ul Bayan menjelaskan bahwa Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup segala bentuk celaan. Tidak boleh seseorang mencela yang lainnya karena kemiskinannya, kebodohannya, dan yang lainnya.
Kita tidak bisa mengetahui hakikat seorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah. Boleh jadi dia juga lebih baik dari dirinya. Karena keadaan seseorang itu bisa berubah kapan saja. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi bisa juga lengser. Orang yang tadinya cantik, rupawan, ganteng gitu ya, maka kemudian tiba-tiba buruk rupanya. Maka tidaklah pantas seseorang itu merasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga mencela dan merendahkannya. SMPI sendiri pada kasus bully atau pembulian ini masuk ke kategori bagian kelakuan ya, yaitu poin nomor 15. Nanti kalau kalian sudah di SMPI ada namanya tabel pelanggaran dan sanksi. Di situ ada pelanggaran, sanksi, dan poinnya. Ada sub kelakuan, kerajinan, kerapian, dan kebersihan. Nah, untuk bully ini masuk ke sub kelakuan, yaitu poin 15. Pelanggarannya adalah jika membuli atau mengajak teman sehingga menimbulkan trauma, maka sanksinya adalah pemanggilan orang tua dan sanksi khusus. Kemudian poinnya 10. Dan lagi yang membuli atau mengejek menimbulkan trauma dan melakukan kekerasan fisik, sanksinya adalah pemanggilan orang tua dan sanksi khusus, atau kalau benar-benar parah langsung diserahkan ke pihak yang berwajib atau juga dikeluarkan dari sekolah. Ini poinnya 55. Nah, nanti poin ini akan berlanjut pada surat pernyataan. Ada surat pernyataan 1, 2, 3. Ada kemudian langsung diskorsing dan yang pasti ada yang dikeluarkan. Nah, tahun kemarin jika poinnya 15 maka surat pernyataan 1, 35 poin surat pernyataan kedua, 55 poin pernyataan ketiga, 75 poin atau biasanya langsung pernyataan ketiga kalau dia parah langsung skorsing ya. Sedangkan dia 100 poinnya dikeluarkan dari sekolah. Kan sayang ya kalau masih beberapa bulan kemudian harus dikeluarkan karena akibat bullying atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sayang karena sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu, bukan untuk melakukan pelanggaran gitu ya. Terima kasih. Di sini saya Ibu Riza Mega Umami, biasa dipanggil dengan Bu Mega, sudah menyampaikan beberapa permasalahan tentang bullying. Jika nanti ada yang kurang memahami bisa ditanyakan langsung. Pokoknya kita bisa bergabung dulu di SMPI Al-Ma'arif 01 Singasari. Oke, selamat bergabung anak-anak. Semoga ilmunya barokah, semoga dilancarkan semua ilmu yang didapatkan sehingga anak-anak menjadi siswa yang berguna bagi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.